Cuman kalau di ikan cupang tuh kebersamaan dengan keluarga lebih full gitu. Kalau di proyek ada waktu, kebanyakan waktu di luar gitu. Kita udah ekspor ke Eropa, udah USA udah, terus Malaysia, Singapura. Nama lengkap Muhammad Imam Sudrajat. Nama farmnya Panca Tunggal Dwipa. Kalau Facebook Alea Beta, Instagram Hanami Beta. Alamat farmnya di Cibatu, Desa Buniasi, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Awal mulanya dari 2014. Awal mulanya sih dari hobi, cuman lama-kelamaan hobinya bisa menghasilkan. Jadi sampai sekarang jadi apa ya? Jadi profesi, betul. Jadi profesi. Dulu sih awal mulanya barter sama teman-teman. Bosan dengan jenis ini kan karena awalnya dari hobi. Dari ini bosan, tuker sama temen. Terus beli di Facebook juga sama. Beli misalnya harga waktu dulu tuh masih di angka 100 sampai 150 atau sampai 300. Nah misalnya beli 150, terus kita udah punya ikan ini tuh sebulan atau 2 bulan, kan masih kelas hobi, bosen gitu kan. Bosen, coba diposting, ternyata ketika dijual kembali itu harganya lebih, bahkan 100% gitu. Dari 150 waktu beli 150, pas dijual bisa 300 sampai 500 dulu. Nah, pas dari situ barulah mulai ke profesi gitu. Wah ini lumayan juga gitu. Sebelumnya di pelaksana proyek ya macam-macam lah serabutan. Jadi proyek hasil memang besar gitu kan, bahkan mungkin bisa disebut sekali dapat lebih dari penjualan ikan cupang gitu. Cuman kalau di ikan cupang tuh kebersamaan dengan keluarga lebih full gitu. Kalau di proyek ada waktu, kebanyakan waktu di luar gitu. Dan lebih enjoy, nyaman di ikan. Ikan cupang di sini yang jadi primadona tuh 2 jenis. Yang satu itu veltail, serian veltail, dan yang keduanya serian double tail. Dari double tail juga kita ada macam-macam juga. Cuman 2 jenis ini di sini dispesialkan. Ketika jadi breeder yang penting faktor utama sih ada indukan. Ada indukan. Sebenarnya kalau untuk ikan cupang mau dipijah dalam media apapun sangat bisa gitu. Media sekecil apapun dia bisa. Cuman kalau di sini tahap pertama itu yang jelas indukan, yang kedua pakan memadai gitu. Untuk wadah atau tempat itu bisa di apa aja, bisa di kolam, bisa di baskom bisa, terus bisa di kolam plastik, kolam buatan dan lain-lain bisa. Yang penting pakan memadai gitu. Untuk cupang itu yang paling bagus disarankan itu pakan hidup seperti kutu air, jentik nyamuk, sama artemia. Cuman kalau untuk pakan burayak kita sering pakai artemia sama kutu air. Itu ada banyak tahapan. Pertama kan breeding, yang kedua ini pembesaran burayak sampai umur kisaran 2,5 bulan atau 3 bulan tergantung jenis. Nanti setelah itu kita pisahkan satu persatu naik ke botol atau ke toples sampai dikatakan layak jual atau proses mutasinya udah sempurna gitu. Nah setelah itu baru kita posting untuk jual. Itu 3 sampai 5 bulan. Nah, tergantung jenis juga, ada yang di umur 3 bulan udah siap jual, bisa jual gitu, yang nggak butuh mutasi warna. Kalau yang butuh mutasi warna itu 4 sampai 5 bulan baru bisa kejual. Dari jenisnya, ada seperti warna solid itu kan nggak membutuhkan proses mutasi, jadi ketika dia breeding
di umur 2 bulan atau 3 bulan pun warnanya udah seperti itu. Tapi kalau untuk tipe-tipe yang butuh mutasi warna seperti multicolor dan fancy atau Nemo dan lain-lain gitu kan, yang kelas-kelas koi dan kelas-kelas multicolor itu membutuhkan proses mutasi ke full block itu 4-5 bulan tergantung pakannya juga. Kalau untuk pakan alhamdulillah di sini melimpah, dari mulai kutu air kita udah ready, terus artemia kita juga stok. Kalau untuk pakan paling cacing beli kita. Biasanya satu pasang indukan tuh bisa menghasilkan sedikitnya 300 ekor, tergantung banyaknya telur di indukan betina. Kalau misalnya sel telurnya banyak, nggak menutup kemungkinan 500 up. Tapi kita ambil rata-ratanya aja di 300 per satu pasang indukan. Karena ini kita pakai kolam yang 2 meter kali 1,5, jadi satu kolam ini bisa untuk menampung 5 pasang anakan dari 5 pasang indukan. Tapi nanti ketika 1,5 bulan tetap harus dipisah karena terlalu padat nantinya. Veltel karena ada, kalau yang burayaknya dari 5 pasang bisa lah menghasilkan 1.000 ekor pahit-pahitnya, tapi ketika nanti pembesaran per kolam kita tetap bagi, jadi per kolam bisa 200 atau 300 ekor gitu. Kita udah ekspor ke Eropa, udah USA udah, terus Malaysia, Singapura itu dekat lah ya, masih ya paling Eropa yang paling jauh. Orang-orang Eropa itu ekor-ekor lebar, sebenarnya ekor-ekor yang tampias ya, seperti half moon, veltel juga masuk ke sana. Adapun kelas hobi yang melihat dari segi keunikan warna atau rare fish, misalnya ada ikan yang unik atau warnanya unik, itu mereka suka. Cuman kebanyakan sih half moon, serian-serian ekor yang gede-gede, kurang lebih sedikitnya 40 adalah. Kali panen berapa? Kalau panen kan nggak serempak. Omset bulanan 26 up lah. Up. Ya 30% untuk produksi disisihkan lah. Intinya sih selalu satu yakin sih ya, yang keduanya mau berusaha aja, mau berusaha rajin posting gitu kan. Yang kalau untuk penjualan keluar sih yang jelas kita posting ikan-ikan yang ibaratnya kita pahami dulu selera luar itu seperti apa. Nah kita cari jenis yang itu di farm kita ada nggak, kalau ada kita posting. Nah untuk penjualan keluar itu kan ada grup-grup luar negeri, grup Facebooknya bisa diposting di sana gitu. Atau ketika nanti pertemanan kitanya udah banyak orang asing, tanpa harus posting di grup luar pun mereka biasanya langsung lihat postingan kita dan langsung minat gitu. Cara postingnya sama aja, sama postingan lokal, cuman bedanya dari segi bahasa, satu kita pakai bahasa asing ya, terutama bahasa Inggris sih gitu ya. Bahasa Inggris kita posting misalnya for sale jenis size medium size atau apa gitu, terus bawahnya lokasi Indonesia, terus atau can ship overseas gitu kan, jadi bisa kirim untuk lintas ini gitu. Yang pertama kita harus punya PayPal. Terus yang kedua itu kendala yang paling berat itu di resiko pengiriman kalau untuk ke luar negeri. Satu, kalau untuk jenis ikan yang rentan mutasi warna, kita upayakan selalu menjaga airnya supaya si ikan ini enggak terlalu jauh mutasinya gitu. Karena ketika jadwal pengiriman ke luar negeri itu kan ada jadwalnya, enggak
bayar pesan sekarang besok bisa dikirim, nggak bisa. Kita ada schedule-nya dari transfer misalnya ke US tanggal 30 gitu, sedangkan deal tanggal 8, berarti kan ikan 2 minggu hampir 3 mingguan itu kan masih tetap berada di Indonesia, dan itu satu dari kesehatannya yang harus kita jaga. Terus yang kedua, kualitas warna atau visual warna itu diupayakan sebisa mungkin jangan terlalu jauh mutasinya gitu. Atau kalau nggak mau ambil resiko itu jangan menjual jenis yang terlalu rentan mutasi gitu, karena takutnya disangka apa ya, jual ikan A dikirim ikan B gitu, padahal ikannya itu juga. Pengalaman itu hilang ikan pernah di transfer, waktu itu tujuan ke US, salah satu transfer ke US, ada sekian transfer, si ikan transit di Thailand gitu. Ikan transit di Thailand dari Indonesia, harus via Thailand dulu, mampir di Thailand, dari Thailand baru ke US atau ke United Kingdom. Nah permasalahannya pernah kejadian dari Indonesia ke Thailand ikan masih ada, dari Thailand transit di Thailand ke negara tujuan, sampai transfer negara tujuan ikan nggak ada. Jadi antara hilangnya antara di Thailand atau di mana nggak tahu, cuman alhamdulillah transfernya pada bertanggung jawab juga gitu kan. Iya, saling patungan untuk ganti gitu, karena kan itu kendalanya bukan ikan mati gitu ya, tapi hilang saat perjalanan. Mati juga pernah, mati nyampe bayar pernah. Itu resikonya kita ganti ikan atau kembalikan uang mereka kita kembalikan. 1 ekor itu $250. Iya, 1 ekor. Dan untuk saat ini, untuk harga sekarang di Indonesia itu kisaran paling 35.000 sampai 70.000 kalau untuk di Indonesia. Cuman karena dia benar-benar pengen gitu kan, iseng-iseng nawarin sekian, ternyata deal gitu. Kalau untuk lokal daerah sini, beberapa orang ada yang ikut resell gitu kan, ikut penjualan tanpa harus ternak, tapi mereka belajar jual gitu, ada itu. Terus yang keduanya, karena kesibukan ngurus ikan juga kan, ibaratnya dibilang sibuk enggak, tapi sibuk 1 harian gitu. Jadi untuk ketapang mereka bisa supply dari warga sekitar, kita tinggal beli gitu. Terus untuk kadang misalnya ada yang ini jentik ya kita beli gitu. Jadi bisa inilah, untuk pendapatan mereka ada lah gitu. Untuk planning ke depan sih kita mau main di spesialisasi. Spesialisasinya di veil tail sama double tail. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk farm ini spesialisasi. Untuk yang di sini kedepannya akan spesialisasi di jenis veil tail sama double tail. Kemungkinan nanti untuk di plasma atau peternak yang di luar yang membantu farm ini, yang ternak di luar mungkin ya kita sesuai pesanan. Maksudnya ada yang request jenis anu ya kita ternak di petani jenis itu gitu. Alasannya apa ya? Ya satu, ikan itu seriannya unik gitu kan. Yang kedua harganya juga masih bisa masih ada dorongannya lah, harganya masih lumayan. Teman-teman juga banyak yang breeding itu, cuman mungkin yang spesialisasi di bidang itu mungkin hanya beberapa orang gitu. Nantinya kan kalau misalnya kita spesialisasi lebih mudah dikenal. Oh ini mah pemain ini gitu. Ada juga kita ada pembagian grade juga. Misalnya dari 1 kolam ini dari total sekian puluh pasang, misalnya dari 20.000 ekor kita paling manisnya 5-10% itu bisa masuk pasar luar. Sisanya malah kita masuk lokal. Jadi kita untuk pasar luar hanya sedikit, 5% atau 10% lah dari total keseluruhan. Yang jelas sih kualitas itu nomor 1. Maksudnya jangan malu-maluin negara Indonesia gitu aja.
ikan kita bisa bersaing sama negara lain gitu. Kalau prestasi dari kontes kita beberapa season kita ikut dan alhamdulillah membuahkan hasil. Terus dari farm ini juga kita udah bisa menempuh jalur karantina gitu kan, dengan bantuan BKIPM Bandung dan kantor pos. Terus kalau untuk hasil selama ini paling udah punya istri, anak buah, sama tanah sama rumah. Pasca COVID naik karena booming ikan dibantu oleh artis sama youtuber. Nah, nggak lama malah bukan hanya harga yang turun, tapi permintaan turun karena untuk komoditas ekspor juga kan beberapa negara menutup nggak terima impor dari beberapa negara gitu, bahkan sampai nggak bisa mengirim sama sekali. Kalau perawatan khusus sih enggak, yang penting kita jaga kualitas air, yang jelas kualitas air dari pH ya sama pakan aja, pakan sama kualitas air gitu. Pakan ngaruh ke warna, kalau misalnya kita pakai pelet ya lama mutasi gitu kan, tapi kalau kita pakai kutu air, jentik nyamuk, insya Allah cepat gitu. Yang tadinya harus 5 bulan bisa 4 bulan. Tip paling khususnya sih hilangkan gengsi. Nah, itu yang paling wajib itu hilangkan gengsi. Karena apa? Karena di cupang ini lebih identik sama kotor-kotoran. Kayak kita cari jentik nyamuk itu keselokan gitu kan. Ibaratnya urat malunya diputusin dulu gitu kan. Terus demi ikan makan kita harus cari kutu air. Kalau misalnya di lapak kita nggak ada, kita prak-prakan ke sawah kemana gitu kan. Cari bawa-bawa serokan itu urat malunya hilangin lah ini. Kalau sukses itu tergantung usaha kita gitu. Yang penting kitanya mau berusaha dulu aja. Keluarga sangat mendukung karena ya untuk kebutuhan rumah tangga ya dari mana lagi gitu kan. Yang penting pulang bawa uang gitu. Bagi teman-teman yang mau sharing atau hanya sekedar cari bahan-bahan untuk dijual, ikan untuk dijual kembali, bisa datang ke Cibatu langsung atau bisa inbox ke akun Facebook Alea Beta atau ke Instagram Hanami Beta, atau hanya sekedar untuk ngopi-ngopi bisa ke sini. Terus untuk sharing penjualan boleh gitu kan, kita sangat terbuka gitu. Apalagi untuk reseller yang butuh pasokan ikan sangat siap gitu. Terus buat teman-teman jangan lupa like dan subscribe JMN Channel dan jangan lupa baca jabarnews.com.